Ya. Nah, kalau boleh tahu ada berapa jenis kelas sih di PB Wali ini? Kalau kita bagi 3 kelas. Nama PB Wali itu siapa yang mencanangkan nama Wali gitu? Harapan saya kalau bisa sih semua atlet ini bisa mengikuti lomba-lomba kayak Kejur Cup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Taris di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan salah satu klub di Kabupaten Malang, yakni PB Wali. Wah, pastinya nanti bakalan seru banget ya, sahabat bulu tangkis. Udah penasaran kan? Tapi sebelum itu, yuk kita lihat yuk. Inilah dia profil singkat dari PB Wali. Nah, gimana nih sahabat bulu tangkis? Tadi kita udah ngeliat ya sedikit cuplikan singkat dari kegiatan yang dilakukan PB Wali. Ini tuh dengar-dengar ada di daerah Singosari. Nah, jadi buat sahabat bulu tangkisnya di daerah Singosari dan sekitarnya pasti udah penasaran kan? Langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Taris dengan Pak siapa di sini? Saya Indra. Pak Indra selaku bendahara dari PB Wali. bendahara dari PB Wali, dan saya bersama dengan Mas siapa di sini? Saya Agil, Mas Agil ya. Mas Agil nih selaku apa nih? selaku pelatih. Selaku pelatih ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mas Agil, Pak Indra? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan juga tanya-tanya nih soal PB Wali gitu ya. Dengar-dengar ini kan namanya Wali gitu. Kenapa sih kok namanya Wali gitu? Apakah ada sejarah khusus atau gimana nih? Ya, kalau sejarahnya awalnya Mbak ya. Awalnya itu kita privatan aja sih. Oh, oke. Saya punya pelatih namanya Pak Hengki. Pak Hengki nerimanya cuma privatan aja. Yang di privat itu dibatasi cuma 10 orang. Nah, yang privat ini dari klub-klub yang beda-beda, beda klub. Nah, jadi orang tuanya yang minta. Oke. Pak Hengki, privat dong anak saya. Ini dari klub ini, privat. Berarti tambahan kelas gitu ya? Iya, tambahan kelas. Terus itu dari klub ini privat lagi, jadikan satu, jadi 10 orang. Nah, terus itu kok lama-lama kok tambah banyak. Yang Pak Hengkinya nggak bisa nolak dong. Oke. Sungkan juga jadinya. Jadinya nambah 1 jadi 11, nambah lagi 1 jadi 12. Nah, pada saat jadwal privat itu kan hari Selasa. Nah, jadwal itu sama dengan jadwal saya bermain sama klub saya juga. Jadinya Pak Hengki datangin ke saya, Mas Indra, ini kok tambah banyak gitu. Saya bilang, cuma 12, nyantai aja, cuma 12, tunggu aja sampai banyak lagi. Oke. 12 itu di privat, masih sanggup lah Pak Hengki. Baru ada lagi 1 yang masih belajaran dari nol lah. Nah, dari nol ini kayaknya kita butuh pelatih nih yang bisa ngelatih mulai dari nol. Akhirnya kita buat klub lah
di bulan Oktober itu kita buat klub. Tahun berapa itu? Tahun 2023. Oh, baru tahun kemarin ya, Tahun baru kemarin ya. kita Oke. resmikan 2023 itu. Kita buat klub aja lah. Ya udah kita buat klub. Terus itu nambah pelatih. Pada saat itu ada pelatih ya Mas Pendi. Kita nambah Mas Pendi. Terus itu, nah Mas Pendi ini yang menjembatani ke Mas Faiz buat ngurusi klubnya. Biar masuk di PBSI Kabupaten Malang. Setelah itu sudah diresmikan, sudah nambah terus itu murid-muridnya. Masya Allah. Di daerah mana sih itu Pak kalau boleh tahu PB Wali ini? Di Singosari, Jalan Kertanegara. Oh, Jalan Kertanegara. Oke, Singosari ya. Iya. Nah, setelah itu ya sudah berjalan terus, nambah terus. Masya Allah ya. Alhamdulillah 2 pelatih itu. Jadi dipisah, jadi yang mulai dari 0, yang mulai dari tidak bisa sampai bisa sekarang. Oh, oke. Ya 2 pelatih itu dulu. Baru itu pas tambah banyak sekarang ada 24 masuk. Berarti ini nama PB Wali itu siapa yang mencanangkan nama Wali gitu? Saya sama Pak Hengki. Oh, oke. Soalnya ini dari wali-wali, dari wali-wali atletnya. Oke. Berarti emang wali atletnya emang fokus untuk bisa Iya. membantu pembentukan dari PB ini Iya, gitu betul ya. sekali. Oh, oke. Berarti kalau boleh tahu dulu Pak Indra ini juga pelatih di klub lain atau gimana nih? Atau Bukan member? Saya cuma member di lapangan situ, terus itu anak saya juga ikut privat di Pak Hengki. Oh gitu. Iya. Berarti putranya atau putri? Putra. Oh, pelatih ya? Atletnya. Atlet, iya, atlet. Oke. Wah, luar biasa banget ya. Sampai akhirnya sekarang bisa jadi PB, berarti tetap istiqomah latihan di situ juga ya. Insya Allah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita udah ngeliat ya sejarah singkat. Jadi ini bener-bener baru banget, baru di tahun lalu ya. Iya. Berarti ini udah jalan 1 tahun ya, karena Sudah kan jalan 1 Oktober tahun, ya. Oktober. Oke, Masya Allah, ada di daerah Singosari di Jalan Kertanegara. Berarti kalau boleh tahu Mas Agil ini baru join di PB Wali ini di tahun berapa ya? Maksudnya di 2023 atau baru 2024 atau gimana? Saya gabung di PB Wali itu tahun 2024 bulan Februari. Baru juga ya, baru direkrut juga ya. Oke, gimana Mas kesan pesannya menjadi pelatih? Seru nggak selama ini? Jalan 1 tahun nih, atau belum ya? Belum ya kalau untuk Mas Agil ya? Ya sebelum ngelatih di PB Wali memang udah pernah ngelatih di tempat lain sih. Oh gitu, oke. Terus ya kesan-kesannya seru gitu, terus banyak menambah pengalaman, terus Oke. sharing-sharing sama adik-adik gitu. Pengalaman melatih berapa tahun Mas? Kalau awal ngelatih dulu 2022 udah ngelatih lulus SMA itu, awal kuliah itu. Tapi memang tempat tinggalnya di daerah Singosari ya? Oke. Berarti Mas Indra juga di Singosari ya? Di Singosari juga. Oke, luar biasa. Singosari Pride ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal sejarah nih Pak. Sekarang mau ngobrol-ngobrol soal apa sih visi misinya kalau boleh tahu ya. Berarti kan ini kan Pak Indra juga ada dari berdirinya ya. Pasti juga tahu kemana sih arah dari PB Wali ini sebenarnya mau diarahkan kemana gitu. Kalau visi misi sih kita cuma mengembangkan bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan hobinya, skillnya. Nah, mereka suka badminton, terus kepingin masuk klub, latihan, kepingin nambah ilmu, ayo silakan masuk di PB Wali. Nah, terus itu bagaimana anak-anak juga nanti ini yang sudah bisa ngajari ada yang baru gabung yang belum bisa sama sekali. Nah, itu tujuan saya. Jadi nanti pas main di luar mereka nggak minder gitu. Oke, mengkaderisasi bibit unggul gitulah ya. Betul. Oke. Nah tadi kan ngobrol bahwa beberapa atlet itu kan memang ada les privat tambahan gitu kan ya awalnya ya. Awalnya. Dari yang sebelumnya punya klub. Nah itu terus gimana kalau udah ada PB Wali itu apakah pindah klub atau gimana nih? Oh nggak pindah klub. Dia tetap di klubnya. Oh oke. Dia tetap di klubnya. Cuman ada
tambahan sesi privat ya. Sampai saat ini berarti dibuka ya. Oke. Berarti tadi kita udah tahu juga bahwa visi misinya adalah lebih ke melatih para atlet ini supaya bisa berkembang dengan baik dan juga pastinya mengkaderisasi ya, agar ada bibit-bibit unggul di bawahnya gitu ya. Terus ya memupuk gitu ya. Oke. Nah, tadi juga kita bahas soal salah satu jenis kelas ya, berarti ya privat itu ya. Nah, kalau boleh tahu ada berapa jenis kelas sih di PB Wali ini? Kalau kita bagi 3 kelas. Jadi kita bagi kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A ini yang sudah bisa-bisa. Mahir lah ya. Iya, yang sudah bisa. Terus itu yang kelas B ini yang di tengah-tengah. Middle. Iya, masih kurang lah. Terus yang kelas C ini yang mulai dari nol. Oh, ada perbedaan treatment gitu ya. Iya, jadi yang mulai dari nol ini yang bukan dari yang SD aja, yang SMP pun juga ada. Berarti tidak terikat dari umurnya. Tidak terikat dari umur. Jadi kalau dia mulai dari nol, dia masuk kelas C. Di latihannya nanti khusus ada yang megang sendiri. Oh, I see. Kalau Mas Agil ini ngelatih yang di kelas mana nih? Kelas A sama B. Oh, kelas A sama kelas B. Oke. Berarti kelas A, B, C ini apakah ada perbedaan jam latihan atau gimana nih? Kalau jam latihan nggak ada, soalnya kita di situ ada 2 lapangan. Oh. Kalau minggu insya Allah ada 3 lapangan. Jadi kita bisa bagi kelas A, B, C. Berarti tetap bareng ya, cuman Tetap perbedaan bareng. kelasnya aja gitu ya, sama pelatih ya mungkin ya. Ya, sama pelatih. Oke. Nah, sebagai pelatih nih, apakah kira-kira Mas Agil ada treatment khusus ya antara perbedaan kelas di A sama kelas B gitu? Mungkin boleh dong diceritakan. Mungkin untuk perbedaan sama kelas A sama B itu jenis latihannya. Kalau kelas A itu agak ke variasi gitu, nambah-nambah variasi. Mungkin kalau kelas B matengin pukulan dulu, kan kelas B juga kadang pukulannya masih kurang gitu. Oh gitu. Tapi kalau kelas A saya merasa dia udah bisa mukul, udah mateng, kita tinggal nambahin variasi gitu. Kira-kira untuk kayak loncat dari misalnya nih dari kelas A ke kelas B gitu, kira-kira dari atlet-atlet sebelumnya tuh butuh berapa lama sih waktunya? Masih tergantung anaknya sih kalau saya Oh bilang. gitu Ini ya. ada juga yang baru 3 bulan dia sudah bisa. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi yang TKB 2 bulan sudah bisa mukul dia. Oh gitu. Berarti emang tergantung dari Tergantung ini anaknya, ya, semangat atletnya. anaknya itu. Semakin cepat bisa, dia cepat bisa juga. Dalam seminggu tuh berapa kali latihan kalau boleh tahu? 3 kali. Oh 3 kali ya. Di hari apa aja itu Pak? Di hari Minggu, Senin, sama Kamis. Oh Minggu, Senin dan juga Kamis. Nih dicatat nih sahabat bulu tangkis. Di jam berapa itu Pak? Kita mulai itu jam 6:30 habis Isya. Kalau nggak jam 7 biasanya anak-anak datang itu sampai jam 10 malam. Oh sampai malam ya? Iya. sampai malam. Oke. Nah itu tadi ya ada 3 kali latihan dimulai jam 7 sampai jam 10 malam Jam gitu ya. 10 Mungkin pertimbangannya malam itu karena mungkin ada adik-adik yang masih sekolah gitu kali ya. Ya ada juga yang masih ngaji terus sorenya. Oh oke. Terus kita dapatnya jadwalnya juga di lapangan itu ya malam itu. Yang di Jalan Kertanegara Iya, itu yang di ya. Kertanegara Oke. Di GOR apa itu kalau boleh Di tahu? Gor AE. Oh di GOR AE gitu ya. Berarti kalau misalnya sekarang nih ada atlet di rumah ya sahabat bulu tangkis yang menonton ingin bergabung nih ke PB Wali, itu bisa mendaftarkan dirinya ke GOR saat latihan kah atau gimana? Kalau untuk mendaftar bisa datang ke Gor AE ataupun lewat nomor telepon saya Oke. Di nomor berapa itu Pak? di 0812 9455 4702. Oke, tadi udah di-spill ya dikit-dikit ya gimana sih caranya kalau misalnya mau masuk gitu. Jadi buat sahabat bulu tangkis gak usah berlaba-laba, langsung aja ya bisa menghubungi nomor Pak Indra ya Iya, untuk betul bisa sekali. mengetahui gitu ya cara-cara masuknya. Karena simpel banget ya, cuma tinggal daftar aja atau Tinggal daftar aja. Biasanya kalau ada orang trial tua gitu datang, enggak, kalau orang tua datang dia lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu, terus itu kalau anaknya mau, ya monggo silakan langsung. Oh besok Pak hari Senin gabung. Senin baru datang. Fleksibel ya berarti ya. Fleksibel, iya. Oke. Mas Agil berarti setiap 3 kali latihan tuh ada terus ya karena kan kelasnya tetap sama ya meskipun Tetap ABC jamnya Iya, tetap sama ya. jamnya sama. Oke. Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa atlet sih dan berapa atlet di kategori A, B dan juga C?
sebelum kita bagi soalnya. Itu kalau jumlah atletnya itu ada 24. Oh 24, Ya, ada 24. Alhamdulillah. Lumayan banyak ya. Ini baru 1 tahun loh ya, udah nggak kaleng-kaleng. Oke. Terus kalau untuk yang di kelas C itu ada berapa kira-kira Pak? Kira-kira sekitar 12? 10? 13, 15 Oh 13. anak. Oh berarti dominannya di kelas C ya? Iya. Iya. Berarti kelas C itu apakah nanti dia ikut turnamen-turnamen gitu atau dari kelas A, kelas B juga udah bisa ikut turnamen sih sebenarnya? Kalau kebanyakan mereka turnamen itu ya turnamen di sekolah. Kayak U2SN atau U2SN Porseni. ya. Itu aja sih. Oh oke. Kalau yang mau kejuaraan sih ya yang kelas B sama kelas A. Memang fokusnya di situ ya. Iya. Oke. Nah ini menarik banget nih sahabat bulu tangkis. Tadi kita udah ngobrolin soal cara masuk dan juga jenis-jenis kelas gitu ya. Ini unik banget karena sebelum-sebelumnya nih saya wawancari PB tuh mungkin kelasnya cuma terbagi 2 gitu. Kayak hobi atau kelas prestasi. Tapi ini bagus banget ya. Jadi emang benar-benar dikategorikan menjadi 3 kategori. Betul. Supaya kita bisa tahu treatment yang pas ya untuk masing-masing atlet itu ya. Betul. Oke, keren banget nih. Nah tadi kita juga udah tahu jenis-jenis kelasnya. Sekarang kita mau ngobrol sama Mas Agil nih. Kira-kira apa sih strategi mengajar yang Mas Agil berikan gitu kepada para atlet selama ini? Strateginya ya saya selama mengajar ke para atlet itu saya memberikan ilmu atau materi yang pernah saya ajari selama jadi pemain dulu. Oh, berarti dulu atlet ya? Wow, dari kapan tuh Mas Agil kalau boleh tahu? Saya waktu main tuh dari kelas 6 SD sampai SMA. Aduh, saya SD kayaknya masih main masak-masakan nih Pak Indra ya. Oke, udah jadi atlet ya. Oke. Terus kenapa kok tiba-tiba memutuskan jadi pelatih? Ini intermezzo singkat ya. Kenapa kok jadi pelatih pada akhirnya? Dulu mutusin nggak jadi pemain itu karena ya semakin nambah tahun itu persaingan ketat, apalagi terbit bibit-bibit yang dibawa saya gitu. Jadi mutusin ngelatih aja. Oh, better ngelatih aja, memupuk bibit-bibit tadi ya Pak Indra ya. Oke, berarti strategi mengajarnya adalah memberikan pengalaman-pengalaman yang memang sudah pernah dirasakan sama Mas Agil ya gitu. Nah terus gimana nih respon dari para atlet sejauh ini Mas? Ya respon dari para atlet sejauh ini ya oke-oke saja, bisa nerima apa yang saya sampaikan gitu. Terus dia bisa menunjukkan juga apa yang materi sudah saya sampaikan, terus ditunjukkan pada saya bahwa dia udah bisa menangkap, improve gitu. Ya. Oke. Nah kalau untuk Pak Indra sendiri kan sebagai pengurus nih ya, apakah kira-kira ada treatment khusus yang diberikan kepada para wali atlet gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita bahas soal PB tuh nggak hanya berfokus ke atletnya aja, tapi kan juga butuh dukungan dan support dari para wali atlet nih. Nah kira-kira apa nih? Apakah bentuk komunikasi yang baik atau gimana nih? Kalau kita sih kemarin sempat kita ngadakan lomba, itu lomba evaluasi untuk khusus PP Wali aja. Jadi disaksikan sama orang tuanya. Nah, jadi nanti orang tuanya nanti apa yang kurang, tolong sampaikan ke kami. Jadi bisa memberikan feedback ya. Di lomba itu nanti kan anaknya main itu. Nah, setiap permainan itu ketemu satu sama lain, saling ketemu. Nah, nanti kalau apa yang kurang, anak saya kurang seperti ini, anak saya kok masih tetap saja gitu. Nah, nanti itu sebagai koreksi untuk pelatihnya. Bagus banget ya, ini program ini udah berjalan baru 1 kali atau gimana nih? Barusan kemarin pas ya itu ulang tahunnya PB Wali. Di bulan berapa itu? Seharusnya bulan Oktober kemarin, tapi pas saya masih ada acara jadi minggu kemarin baru selesai. Berarti ini akan menjadi event tahunan atau gimana nih? Tahunan ya. Tahunan, kita evaluasi setiap setahun. Jadi nanti para walinya nanti yang memberikan saran ke kami. Anaknya seperti apa, nanti kurang apa, nanti sampaikan ke kami, ke pengurus. Berarti setiap tahun ya nanti akan ada evaluasi gitu dengan perlombaan-perlombaan itu. Terus hadiahnya apa Pak waktu itu? Hadiahnya ya piala
Terus itu ya sertifikat jelek-jelekan. Oh, tapi niat ya. Berarti kan membangun semangat atlet ya, apalagi masih kecil-kecil tuh. Suka kan pegang piala gitu ya. Wah, Masya Allah, ini buat para wali atlet nih yang ada di daerah Singosari ini adalah salah satu event yang bagus ya untuk bisa memupuk persaudaraan juga ya antar atlet, terus juga bisa melatih sportivitas juga gitu, dan pastinya para wali atlet juga bisa tahu nih progres dari peserta didiknya gitu tuh seperti apa gitu ya. Responsnya juga baik ya kemarin dari perlombaan itu untuk para wali atletnya ya. Alhamdulillah. Datang semua. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tadi kita udah ngobrol soal strategi mengajar dan juga event unik ya yang diadakan sama PP Wali. Itu ada perlombaan antar peserta didik ya di setiap tahunnya untuk bisa mengevaluasi. Dan sekarang kita mau ngobrolin soal metode latihan nih Mas Agil. Kira-kira metode latihan yang diberikan itu apakah berbeda gitu dengan PB-PB yang lainnya? Apa mungkin ada keunikan tersendiri nih dari PB Wali di antara PB-PB yang lainnya ada di Kabupaten Malang? Mungkin boleh di-spill? Ya, untuk metode pelatihan itu mungkin beda dari PB-PB yang lain ya. Oke, kenapa tuh? Di PB Wali itu ada terbagi latihan fisik sendiri, terus materi sendiri. Game pun nggak setiap hari itu ada game, jadi dalam 1 bulan itu mungkin pertemuan terakhir baru game buat evaluasi gitu. Terus ditambah fisik di luar lapangan, maksudnya di luar tempat latihan. Beda ada hari, juga ya. Iya. Terus waktu di dalam lapangan ada tambahan fisik lagi, baru kita ke materi supaya gitu. Lebih kuat gitu ya. Oke. Itu sistemnya terjadwal gitu kan, misalnya latihan hari Kamis fisik atau apa, atau mungkin spontan aja dari para pelatih kayak surprise gitu ke peserta didiknya, atau gimana? Kalau fisik terjadwal sih. Oh, terjadwal ya. Dan selama ini para atlet enjoy ya dengan jadwal tersebut. Oke, berarti tadi ada perbedaan kelas tersendiri gitu ya, fisik sendiri itu, jadi bisa lebih fokus gitu lah ya. Oke, berarti ini emang seru banget ya di PB Wali gitu, karena ada bermacam-macam jenis kelas dan juga nggak melulu game aja gitu ya, tapi juga bisa melatih fisik dan juga apa tadi Mas Agil? Selain fisik sama materi ya. Oke, biar bisa lebih tahu teorinya supaya bisa lebih mudah dalam mengaplikasikannya nanti waktu di game gitu ya. Oke, luar biasa banget. Tadi kita udah juga ngobrolin bahwa ada 24 atlet ya dengan 3 lapangan. Itu cukup banget ya untuk 24 atlet ya, 3 lapangan itu. Masya Allah. Untuk pelatihnya ada berapa pelatih tadi Pak? 2 pelatih. Ada 2 pelatih. Oke, berarti untuk pelatih yang satunya khusus di kelas C ya? Iya. Mas Hengki itu ya. Ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak ya sahabat bulu tangkis dari PB Wali, mulai dari sejarahnya, terus cara masuknya. Nah, mungkin untuk meyakinkan kembali nih sahabat bulu tangkis yang ada di rumah, mungkin boleh dong di-spill prestasi dan juga testimoni yang mungkin sudah diraih oleh PB Wali, atlet atau para pelatih selama kurang lebih 1 tahun ini. Kalau kita kan masih baru ya. Kita ini masih baru, kalau prestasi sih masih membawa nama sekolah mereka. Ya alhamdulillah kemarin yang ikut U2SN mulai SMP, terus ada yang SD juga, ada yang juara. Ada yang juara 1, ada yang juara 2. Wow, udah bisa meraih medali ya. Ya alhamdulillah masih di tingkat sekolah. Tapi U2SN tuh bergengsi banget lah ya. Di zaman saya tuh dulu juga ada FLS 2N, tapi khusus seni sih kalau saya. Iya, jadi ini tuh udah nggak kaleng-kaleng ya. Berarti udah ada beberapa testimoni juga ya yang memang berhasil meraih medali gitu ya. Iya. Membawa nama sekolah. Oke, berarti tadi ya prestasi-prestasinya yang sudah ditorehkan. Nah, kira-kira apa harapan PB Wali ke depannya gitu? Mungkin untuk 3 tahun atau 5 tahun mendatang gitu. Harapan saya kalau bisa sih semua atlet ini bisa mengikuti lomba-lomba kayak Kejur Cup gitu tuh. Oh, pengennya lebih ke situ ya? Iya, pengennya ke situ. Kalau kemarin kan cuma beberapa orang aja, beberapa anak aja yang ikut. Berarti sempat diturunkan ke Kejur Cup juga ya? Sempat, yang kebanyakan sih kemarin kelas B. Kelas B yang kepingin ikut ya silakan gitu ya. ID-nya pun sudah kita buatkan. Oke. Dan ID-nya juga mendadak.
Wah, tapi tetap bisa ya karena Bisa, ikut ya alhamdulillah. lancar ya. Terima kasih Mas Faiz. Masya Allah, tabarakallah. Ini berarti salah satu testimoni kalau pelayanan PBSI Kabupaten Malang itu cepat ya, Ya, promosi alhamdulillah. tipis-tipis ya. Oke. Tapi alhamdulillah lancar juga ya di Kejurkap. Lancar. Berarti untuk jangka pendek memang targetnya ingin kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurkap itu ya, supaya bisa menorehkan prestasi di sana. Betul sekali. Oke, kalau untuk Mas Agil kira-kira apa nih harapannya untuk PB Wali? Ya, harapan saya untuk PB Wali itu ke depan semakin nambah prestasi gitu, terus semakin baik, semangat semakin tinggi, terus bisa mengikuti event-event besar gitu. Oke, nggak hanya di skala kabupaten aja ya, mungkin bisa provinsi atau nasional atau internasional ya, who knows ya. Oke, semoga lah ya semua ikhtiar baik yang diberikan gitu ya, dicurahkan di PB Wali itu bisa terrealisasikan dengan baik gitu ya, dengan prestasi-prestasi dan juara. Oke, nah sahabat bulu tangkis, gak terasa tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru ya dengan PB Wali ini, Mas Agil gitu ya, yang malu-malu gitu ya, tapi punya banyak ilmu gitu, dan juga kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Indra juga, seru banget. Sampai kita udah berada di penghujung episode podcast kita. Nah sebelum menutup nih, mungkin boleh Pak Indra atau Mas Agil bisa promosi tipis-tipis nih, memberikan sekali lagi informasi kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah kalau mau mendaftar ke PB Wali, gimana sih caranya? Monggo Pak. Ya, untuk anak-anak atlet yang punya hobi bulu tangkis, khususnya di Singosari, kepingin mengembangkan bakatnya atau kepingin nambah skillnya lagi, bisa bergabung di PB Wali Singosari, Jalan Kertanegara, Candi Renggo. Bisa menghubungi saya di nomor 0812 9455 4702. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, itu tadi ya, kita bisa mendengarkan banyak sekali insight-insight baru dari PB Wali. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya, Mas Agil juga terima kasih banyak. Semoga PB Wali sukses selalu, jaya selalu ya. Terus tahun depan bisa meraih banyak medali, baik dari Kejurkap, Porprov mungkin ya, atau mungkin di tingkat nasional. Amin amin Allahumma amin. Nah sahabat bulu tangkis, itu dia tadi episode podcast kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus pantengin ya episode podcast kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses hanya di akun sosial media kami. Ada di Instagram di PBSI Cup Malang _official atau di akun YouTube di PBSI Cup.Malang official. Kalau gitu saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Dadah.